situ di ayat-ayat awal itu ditulis melintasi. Setelah itu ketika bertemu dengan Sakeus, Yesus bilang, aku mau menumpang di rumahmu. Berarti sudah tidak melintasi lagi, tidak singgah lagi. Kata menumpang itu bukan singgah. Ya, bisa jadi seperti itu. Yesus berarti menumpang di rumah Sakeus. Dengan demikian dia bisa saja beberapa hari atau 1 hari melakukan pengajaran di situ. Mengapa? Sakeus berjanji mengembalikan uang 4 kali lipat. Ini kakak-kakak, saya boleh jelaskan seperti ini nantinya. Di ayat 7, di situ tertulis, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, yang numpang di rumah orang berdosa. Sekali lagi, kata berdosa ini merupakan pelabelan yang diberikan oleh orang banyak kepada Sakeus. Mengapa Sakeus dilabeli sebagai orang berdosa? Padahal namanya itu berarti pure, suci. Ya, karena konteks saat itu dengan pekerjaannya sebagai penagih pajak, dan orang-orang di saat itu menganggap pekerjaan penagih pajak adalah pengkhianat, sebab bekerja kepada Romawi. Dengan demikian, orang-orang yang bekerja pada kaum Romawi itu mereka tidak mematuhi hukum-hukum keyahudian. Bisa saja seperti itu mereka beranggapan, dan menjadi pengkhianat itu mereka dilabeli sebagai pendosa. Nah, oleh sebab itu pekerjaan pajak yang ada di bawah pemerintahan Romawi saat itu dipandang juga sebagai pekerjaan berdosa. Nah, kalau kita pakai pemahaman itu berarti orang-orang yang kerja di penagihan pajak pasti sudah juga berdosa. Di situ di ayat 8 tertulis juga, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Kakak-kakak, berdiri ini menunjukkan tanda kesiapan. Selain bahwa Sakeus itu dia mau tampil, tetapi secara teologis kadang-kadang kita pahami bahwa kata berdiri itu memiliki makna kesiapan. Sederhana sekali. Berdiri berarti siap. Makanya kalau di dalam kebaktian kita berdiri misalnya di awal ibadah atau saat persembahan syukur, betul kan? Saat persembahan syukur diberikan, kita berdiri. Saat berkat, kita berdiri. Mengapa harus berdiri? Sederhananya itu sebagai tanda kesiapan bahwa kita siap untuk menyambut Tuhan yang hadir di dalam ibadah itu. Kita siap untuk mempersembahkan persembahan berupa uang, tetapi juga kita siap untuk memberikan seluruh hidup kita menjadi persembahan yang hidup. Lalu kita siap untuk juga diutus dan menjadi berkat. Jadi sekali lagi berdiri menjadi tanda kesiapan. Dengan demikian ketika Sakeus ini dia berdiri, itu menunjukkan bahwa dia siap untuk mempertanggungjawabkan apakah dia betul-betul orang berdosa, ataukah dia sesuai dengan namanya, pure atau murni atau suci itu. Di situ Sakeus berkata, Tuhan, setelah dari milikku akan kukembalikan kepada orang miskin. Sekali lagi, setengah itu jumlah yang sangat banyak. Dan sekiranya, kata sekiranya ini belum tentu pasti. Bisa saja tidak betul. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan dikembalikan 4 kali lipat. Kalau memang di saat itu orang-orang semua menganggap Sakeus itu berdosa, dia melakukan pemerasan, dan ketika Sakeus menyampaikan 4 kali lipat itu jumlah yang besar, kalau ada di antara mereka yang pernah diperas oleh Sakeus, berarti mereka langsung bilang, kamu pernah peras saya, kembalikan. Tapi tidak ada terjadi di situ. Itu berarti apa? Sakeus betul-betul murni. Persepsi orang itu. Ya. Kalau 4 kali lipat juga kalau kita baca di teks-teks Alkitab Perjanjian Lama, ini merujuk pada hukum Yahudi bahwa kalau memang ada seseorang yang memeras, memalak, dia harus mengembalikan 4 kali lipat. Itu tradisi Yahudi di saat itu yang berkembang. Jadi memang di sana itu 4 kali lipat memang harus dikembalikan kepada pemerasan yang terjadi di saat itu. Dan ini juga menunjukkan bahwa Sakeus dia tidak
menjadi pengkhianat. Dia mengerti aturan-aturan Yahudi, hukum-hukum Taurat itu dia jalani dengan baik. Makanya di ayat-ayat selanjutnya Yesus berkata bahwa dia adalah keturunan Abraham karena berkaitan dengan keyahudian itu. Kakak-kakak, angka 4 pun juga bisa berarti angka bumi. 4 mata angin ya. 4 itu angka bumi. Makanya 4 tambah 3 itu angka surga, Allah Yesus dan Roh Kudus. 4 tambah 3 7 dalam tafsiran teologis itu angka yang sempurna karena bumi dan surga bisa bergabung. Jadi angka 4 artinya angka bumi. Dengan demikian ketika Sakeus itu berdiri, dia mau mempertanggungjawabkan apakah betul dia adalah seseorang yang bersalah atau dia adalah orang yang suci di bumi ini. Kepada Yesus, kepada Tuhan, tetapi juga kepada orang-orang banyak. Dia mau menunjukkan pembuktian dirinya. Makanya di ayat 9 Yesus berkata tadi bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Abraham yang tadi berkaitan dengan tradisi-tradisi Keyahudian, tetapi juga kalau kata rumah ini tidak hanya untuk Sakeus yang tinggal di rumah besar itu, tetapi semua orang yang ada di rumah itu menyaksikan pengajaran Yesus dan juga apa yang Sakeus lakukan di situ. Lalu di ayat 10 terakhir Yesus mengatakan bahwa sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kira-kira siapa yang hilang? Dan siapa yang butuh diselamatkan? Orang-orang banyak. Sakeus atau orang banyak? Orang-orang banyak. Nah itu kira-kira siapa yang berdosa sebenarnya? Siapa yang butuh diselamatkan dan siapa yang butuh dicari? Dari tafsiran-tafsiran seperti itu kita bisa menggali lebih dalam untuk pertanyaan-pertanyaan yang timbul sesudah kita melakukan 7 tahapan tadi. Begitu kakak-kakak, selanjutnya kita dalam olah dan ramu ini ketika kita telah mendapatkan bahan-bahan tadi untuk nanti dibawakan menjadi cerita, kita perlu untuk membuat cerita dari eksposisi tadi kita bawa ke cerita tentang firman Tuhan. Kita telah mendapatkan ramuan-ramuan tadi, bahan-bahan baku itu kita ramu menjadi cerita tentang kakak-kakak nanti mau siapkan itu menjadi ikan asin atau ikan salmon saja atau menu ikan kuah kuning kah, ikan apa kah, ikan yang penting bisa dimakan oleh anak-anak dengan asin. Nah, ini ada 7 tahapan juga. Saya pilih 7 terus karena 7 angka surga ya. Angka sempurna. Yang pertama kita harus lihat pintu masuk, kemudian bagi jadi beberapa bagian, lalu temukan pesan firman Tuhan, pesan utama firman Tuhan. Lalu 4, apa hubungan pesan utama firman dengan situasi saat ini? Lalu yang kelima, apa peran Allah dalam cerita? Kemudian keenam, adakah karya Tuhan Yesus yang sama dengan cerita itu? Kemudian yang terakhir, penutup. Kalau adakah karya Tuhan Yesus yang sama dengan cerita itu atau adakah peran Allah dalam cerita itu? Ini yang berkaitan dengan melihat ke belakang dan juga melihat ke depan atau juga melihat ke atas, bisa seperti itu. Karena ada kisah-kisah yang di situ hanya tulis nama Yesus, tidak ada nama Allah seperti tadi. Atau hanya ada Allah di dalam perjanjian lama tetapi tidak menyebutkan nama Yesus. Padahal Alkitab itu berkesinambungan dan kita bisa lihat sekali lagi nilai-nilai yang Yesus lakukan di zaman perjanjian baru itu juga sejalan dengan apa yang terjadi di zaman perjanjian lama. Dari pengamatan menjadi cerita. Kita masuk di bagian pertama. Pilih pintu masuk. Pintu masuk ini atau sederhananya kita bilang apresiasi bagi anak-anak ya kakak-kakak.
Apresiasi itu bisa berupa pernyataan ataupun pertanyaan. Pertanyaan awal yang menggambarkan isi cerita sebelum kita masuk di dalam cerita itu. Jadi seperti jembatan masuk untuk kita masuk di dalam sebuah cerita itu. Sekali lagi, apresiasi atau pintu masuk itu jembatan, tapi bisa berupa pertanyaan maupun juga pernyataan. Ini saya mencatat ada beberapa pintu masuk yang bisa kita gunakan. Ada kata memanjat, bagi dua, kemudian menumpang. Ini bisa digunakan juga. Atau kalau kakak-kakak punya ide-ide lain, kita bisa share sama-sama. Kalau memanjat, kita bisa memulai dengan pertanyaan. Adik-adik, siapa di sini yang suka memanjat pohon? Aku. Suka pohon apa yang dipanjat biasanya? Dijawab pula. Kalau kakak punya satu teman juga, dia bisa panjat pohon, tapi pohonnya pohon ara. Nah, mau dengar ceritanya? Ceritanya begini. Nah, itu jadi pintu masuk bagi kita. Kalau bagi dua juga bisa. Bagi dua kita bisa pakai lagu. Kakak kan tahu lagu dangdut yang bagi dua? Cintaku terbagi dua, sayangku terbagi dua. Itu bisa kita pakai jadi pintu masuk. Misalnya bagi roti dulu saat itu dimulai dengan bagi roti, lalu menyanyikan lagu itu. Siapa yang mau roti ini? Kakak sudah bagi dua. Kalau ada yang mau, ini ambil. Kakak juga punya satu cerita, ada satu orang yang dia mau membagikan hartanya setengah atau bagi dua untuk orang-orang miskin. Ceritanya begini. Bisa juga begitu ya kakak-kakak. Kemudian menumpang. Siapa yang mau coba buat tentang menumpang ataupun juga yang lain-lainnya? Siapa yang pernah menumpang waktu banjir adik-adik? Bisa. Jangan yang lain jangan. Kakak yang paling aktif soalnya. Apalagi? Gila-gila. Adik-adik, pernah nggak adik-adik menumpang mobil teman adik-adik? Oke, iya. Atau bisa, wah, apa ya rasanya kalau Bapak Presiden itu menumpang di rumah kita? Kita akan rasa seperti apa ya? Atau apa yang akan kita siapkan kalau Pak Jokowi itu menumpang di rumah kita? Menyiapkan makanan, bersihkan rumah. Nah, itu bisa kita gali juga. Nah, ada satu cerita Tuhan Yesus mau datang menumpang di rumah seseorang itu. Nah, kita bisa juga buat seperti itu. Dari ketiga ini kita sudah bisa gali. Coba kakak-kakak sekarang, kira-kira ada ide lain lagi atau tidak? Kelas-kelas balita yang butuh aktif-aktif, coba gunakan imajinasi Anda. Indah. Berlari. Bisa. Balapan lari. Bisa. Bagaimana tuh? Gimana? Cepetan. Oke, jadi lari dulu balik. Habis lari bosan, sudah cerita habis. Betul nggak? Bisa. Ada lagi? Berduyun. Kalau di GP kan biasanya hari apa itu kan ada pameran sebelah. Pernah nggak adik-adik rame-rame itu besar-besaran lihat sesuatu. Ini juga ada masyarakat nonton berduyun-duyun, dia nyelip-nyelip gitu kan. Mau nggak ceritanya? Oke, terima kasih. Setelah pintu masuk, di bagian kedua itu kita petakan, kita bagi cerita itu menjadi beberapa bagian supaya mudah diingat juga. Ini dimaksudkan dengan alur cerita. Minimal alur cerita itu terdiri dari 3 bagian kakak-kakak. Pembukaan, kemudian isinya, lalu penutup. Tapi bisa juga 4. Jangan terlalu banyak.
karena akan sulit untuk diingat. Minimal 4 bagian. Kalau saya petakan cerita tadi itu menjadi 4 bagian seperti ini. Yesus melintasi kota Yeriko, itu di bagian pertama. Kemudian yang kedua, Zakheus berusaha melihat Yesus. Kemudian yang ketiga, Yesus menumpang di rumah Zakheus dan orang banyak bersungut-sungut. Lalu yang terakhir, Zakheus berdiri dan membagikan hartanya. Nah, dengan pembagian ini akan memudahkan kita untuk bisa bercerita atau juga bisa mengingat cerita itu dengan mudah. Kita bisa pakai kata-kata kunci atau juga bisa menggunakan kata-kata kunci itu tulis di satu kertas atau di karton dan bisa bercerita bagi anak-anak. Melintas, Yesus melintas, kemudian berusaha, menumpang, berdiri. Dari kata-kata itu kita bisa kembangkan jadi cerita. Berikutnya kakak-kakak, kita temukan pesan utama. Temukan pesan utama dari teks Alkitab. Bagaimana teks Alkitab itu berbicara tentang Tuhan, bukan tentang tokoh lain. Ingat, kadang-kadang kita terjebak untuk jadi kita harus sama seperti Zakheus. Zakheus dia mau memanjat pohon melihat Yesus. Berarti kita juga harus bisa berusaha untuk melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Kita lebih fokus ke Zakheus, ke tokoh lain. Padahal ingat, ini cerita firman Tuhan. Kalau kita fokus di tokoh lain di luar Tuhan, Allah atau Yesus Kristus, dan kita fokus pada tokoh-tokoh tersebut, Zakheus atau yang lain-lainnya, kita tidak akan lebih dari bibliografi. Dan jatuhnya itu ke pesan-pesan moralitas. Jadi kita berusaha untuk mengemas cerita itu sedemikian rupa supaya memang pesannya itu tentang Tuhan. Apa tentang Yesus yang mau disampaikan di saat itu? Apa tentang Allah yang mau disampaikan di saat itu? Bukan tentang tokoh-tokoh di saat itu. Sekalipun memang di situ Allah dalam firman-Nya itu menggunakan tokoh-tokoh tertentu, tetapi ada pesan yang Allah mau sampaikan. Nah, itu yang harus ditonjolkan, bukan tokoh-tokohnya. Kalau untuk pesan, kita bisa menemukan pesan. Kalau dalam kitab-kitab Injil seperti yang tadi kita bacakan, itu mudah. Itu mudah untuk kita temukan. Bisa secara deduktif atau juga induktif. Bisa di awal teks Alkitab itu atau cerita itu disampaikan, tapi bisa juga pesan itu ada di akhir cerita itu. Tergantung. Oke, siap Kak. Kalau di cerita Alkitab kita tadi itu ada di bagian akhir. Di bagian akhir di ayat 10 itu pesan utamanya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saat semua orang melihat Zakheus sebagai orang berdosa, Yesus menunjukkan kepeduliannya, kasihnya, sehingga yang hilang itu diselamatkan. Dari Zakheus, orang-orang yang hilang itu merasa bahwa mereka juga terpanggil untuk diselamatkan, mereka harus berubah. 4. Apa hubungan pesan utama firman Tuhan dengan situasi di saat ini? Ini relevansi bagi anak-anak kita. Sekali lagi, pesannya tentang Tuhan, maka ketika Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang, itu pesan utamanya kita bisa bawa ke konteks saat ini. Saat kita merasa sendiri karena semua orang menjauhi kita, jangan menyerah. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus mencari kita. Ingat, jangan bawa ke Zakheus. Banyak orang mencari pengakuan dengan materi dan kekayaan, tapi tidak pernah puas. Tuhan peduli pada kita dengan mencari kita. Ia ingin kita menerimanya. Lalu yang kelima, apa peran Allah dalam cerita tersebut? Sekali lagi, Allah tidak secara spesifik tadi disebutkan di dalam pembacaan Alkitab kita tadi. Tapi Ibrani 1 ayat 1 dan 2 itu, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jika Allah belum diperkenalkan, maka cerita itu belum selesai. Kita bisa melihat Allah hadir dalam satu cerita itu dengan beberapa karakter seperti bagaimana mengasihi, kesucian itu ditampilkan,
adil, beruntun, setia, berkuasa, berkarya, mendidik, berjanji, mau ditemui dan sebagainya. Dalam pembacaan Alkitab kita tadi nilai-nilai ini juga ditampilkan. Dari pengamatan menjadi cerita, ini bagian ke-6. Adakah karya Tuhan Yesus yang sama dengan cerita itu? Tentunya kalau ini terjadi hanya untuk di perjanjian lama, kalau kita mau melihat ke depan itu. Tapi kalau tidak ada, kita tidak, karena Yesus secara spesifik tadi dijelaskan, jadi kita juga tidak perlu untuk mengkaji hal ini, karena memang Yesus berkarya dalam cerita tersebut secara langsung. Oke, Tuhan Yesus. Dan penutup ini hanya bersifat berupa kalimat-kalimat pendek yang menegaskan pesan, dapat memberi tantangan atau menantang pendengar untuk melakukan pesan firman Tuhan, lalu mudah diingat. Cukup 1 atau 2 kalimat saja. Begitu kira-kira kakak-kakak. Tuhan telah datang mencari yang hilang. Ayo terima Yesus sebagai juru selamat. Itu bisa seperti itu. Dengan demikian, apakah kakak-kakak masih mau menyiapkan makanan seperti ini? Karena asin bagi adik-adik menyajikan ikan salmon, atau mau diolah dan diramu lebih dalam lagi. Silakan tentukan pilihan kakak-kakak nanti dalam pelayanan. Oh, selesai.